Acting. Action. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam. Selamat malam untuk Jombang. Malam ini KR 53. Kita akan berkicau. Ini harinya hari apa, Bung? Disebut, Bung. Hari ini hari Rabu. Hari Rabu 24 Agustus 2021. Tempat kicau. Tempat kicau. berkicau. Kalau rakyat berkicau, hati-hati. Ada apa? Kayak puisinya siapa tuh, Bro? Hah? Kayak puisinya apa itu? Puisinya anak-anak jalanan itu ya. Hati-hati kalau rakyat sedang berkicau. Puisi yang mana? Banyak masalahnya. Tapi kita ingat seperti kayak suaranya. Hati-hati. Kalau sudah rakyat sedang menulis kicauannya di tembok-tembok. Itu tuh. Masa kamu lu. Iya. Ingat. Jangan lupakan, Bu. Kalau itu saya ingat itu Mas Marco itu dengan jurnalisme pamfletnya itu. Seneng sehat-sehat untuk anak-anak yang sedang bermural. Bang, malam ini kita mau bicara apa? Kita bicara apa ya? Bicara apa? Kita bicara usulnya Mas Denny tadi. Apa itu, Mas? Burnout syndrome. Burnout syndrome. Apa burnout syndrome? Burnout syndrome, Kekacauan. stres karena pekerjaan, Bu. Tapi ada ahli yang juga bilang itu beda dengan stres. Ini cenderung ke okupasi gitu loh, Ya, ke tekanan begitu loh. Ya, kekacauan mental. Ya, Kalau stres itu masih bisa mengingat-ingat, masih ada kesadaran begitu. Nah, itu gimana mungkin di tengah pandemik ini banyak orang yang mengalami burnout syndrome kali ya. Waduh, Bung. Kita lihat sehari-hari. Banyak ya. Coba kemarin kawan Sutris itu. Wah, udah nggak bisa pikir pekerjaan itu, Bu. Si Sutris, Ya. Kaji Sutris itu Iya, ketua HIPMI. ketua HIPMI. Aduh. Ya, tapi itu kan kepada siapa saja, Bung. Kepada siapa saja akan bisa kena. Pada saya, pada Bung Hasim, pada kita, pada Imam kira-kira bisa nggak ya? Pada Imam. Burnout syndrome itu mengalami tidak? Wah, ini kalau ini ada ini. Beda. Antivirus. Dia kan sedang jatuh cinta. Tidak mungkin lah kalau burnout. Mam, ini harus Denny yang disalahkan. Salahnya Denny suruh membahas tentang burnout, kekacauan mental. Kalau sudah jatuh cinta, itu sama dengan padanannya solusi burnout. Itu imam. Mungkin saya yang tidak bisa dari kekacauan mental ini. Kalau kamu bisa berkunjung deh after. Iya, Bung, coba gimana itu sih, Bung? Ya, kita Itu mesti burnout syndrome mendefinisikan secara sederhana, Bung. Tadi itu sudah sedikit lah, tapi ya nggak usah pas lah, nggak selalu mesti pas. Kalau pas nanti kelihatan kita dungu. Jadi kelihatan kita pinter kan tadi repot. Tadi repot. Meyakinkan. Jadi kita pinter, mending dungu aja. Jadi karena kicauan ya pantasnya dungu. Iya, dungu. Tapi kan tetap enak didengarkan. Iya. Coba burung pagi-pagi itu berkicau sana menyaut. Ada yang ada iya, ada yang macam itu kan didengarkan. Jadi nggak usah pas. Burnout itu adalah tekanan jiwa. Ya bisa ringan, bisa berat yang diakibatkan karena pekerjaan. Siapa orangnya? Ya banyak, PKL, kalau yang terutama PKL kan. Yang kecil-kecil. Ya ini Grab yang jalannya terganggu karena
corona yang disekat-sekat karena dukun. Kedai kopi. Kedai kopi. Ya iya. Berarti kita kena juga ya. Enggak ngaku ini karena kayak macam bisa gitu ya. Macam bisa keluar. Tapi saya ada hiburannya, Bu. Apa di belakang. Oh kebun. iya. Meskipun ini Mas Denny itu kayaknya ngerti juga kita pusing nih. Kayaknya begitu karena 2 minggu enggak laku-laku dia moro terus ngancok iki paling mesake dia. Mesake Iya. coba orang dua ini suruh bahas burnout syndrome. Oh iya. Kayak apa? Pasti ngejek-ngejek kita Mas Bro ya itu. Ada pengakuan enggak? Iya, ternyata diakuin. Iya. Kita akuin. Iya jelas dong. Tukang becak itu repot dong. Ya sekarang ini kan terakhir ketika industri pertanian yang Iya. kemarin awal corona naik, sekarang udah suplainya semakin banyak, iya. barangnya wakeh, saiki pada bangkrut, pada tadi itu bawang, padi. Si siapa tadi Ari yang sama di itu bawah. ya tekanan realitas. Jadi tekanan dia ekonomi maunya tumbuh, bisa bertahan dengan baik, Iya. atau naik, bahkan perusahaan-perusahaan itu maunya naik kan, tapi realitas situasinya menjepit, realitas situasinya nggak mampu dikendalikan. Ya, Kalau siang tadi melihat secara fisik Ari juga mengalami burnout syndrome, Bung. ya mesti. Tapi untung saja sama Anwar diajak ke sini ke kedai Ya, Supi. kedai Supi. Ketemu orang burnout syndrome. Ketemu sama-sama tapi Ini kita ngetawain diri sendiri terus. ya memang lebih baik begitu. Oh iya. Tapi kan tetap bisa ketawa Ya, daripada ya. yang bercerita. Oh, Satpol PP hadang begini, oh SOS koyo. Oh, aduh. Kita tenang-tenang aja. Terus kira-kira sampai kapan ya, Bung? Tapi kan melihat apa ya fluktuasinya ya peningkatan Ya. orang burnout kalau di begini terus. Ya, saya kira Semakin- ini kita lihat. Oh, terima kasih Roji. Ya, terima kasih. Kita kayak seperti bos, Seperti suguhan. seperti kayak perintah gitu kalau udah di atas panggung kan. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Den. Iya terus Bung terus lagi. Bung. Nah, jadi kita mesti lihat agak detail supaya kita bisa bantu Bung, bisa bantu menghibur nek-neknya. Kayak apa orang ini biasanya stresnya, nah, itu mesti kita lihat. Misalnya ada kecenderungan dia menyendiri Bung, Iya. menyendiri. Itu sangat berbahaya bagi. Sangat berbahaya. Jadi ada kecenderungan itu selalu menyalahkan situasi Itu menyalahkan situasi. ketidakmampuan membaca situasi, ya, menyalahkan situasi. Nah, itu nanti kita mesti lihat apa situasinya, terus bagaimana, itu kan menjadi penting dulu. Terus sambil ketawa, sambil ketawa, penting ketawa juga karena sebagian ngenain kita, ini kan harus itu situasinya. Kira-kira seumpama perhatian pemerintah itu serius di situasi pandemik seperti ini, memperhatikan rakyatnya, kira-kira terjadi burnout syndrome tidak kira-kira seumpama begitulah. Tetap terjadi di beberapa, misalnya konteksnya kalau yang di dalam konsep pengetahuan itu kan perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya mengalami tekanan. Oh iya. Karyawannya mengalami tekanan, perusahaan mau tumbuh tapi realitasnya kayak apa, macam-macam. Mungkin Pekerjaan semakin numpuk, nah macam-macam. dari sini sudah dirancang akan ada ekspektasi seperti ini, tiba-tiba terus ada pandemik, atau mengalami kegagalan dalam terus terjadi itu ya. Ya, tapi cuma kalau area ini sindromnya kan sindrom massal burnout season gitu, kira-kira gitu, Bung. Wih, Jadi sindrom massal, sindrom orang itu dekat, kita tahu orang-orang itu. padahal orang yang mengalami burnout syndrome itu kan harus mencari teman yang positif untuk diajak bicara. Tapi kalau sudah massal, nggak ketemu dong positifnya, Ya. teman yang bisa diajak bicara Jadi, kalau sudah massal. akhirnya jadi Apa? organisasi pengeluh. Itu ya yang terjadi.
Iya. Aduh. Alah. Podo ae. Podo ae. Podo positif kabeh ndok kene. Positif kabeh. Positif. Itu yang terjadi. Masal positif. Masal sindrom apa? Sindrom burnout gitu. Itu wah itu situasi pandemi ini saya kira banyak orang kita lihat menyendiri, kemudian ada yang marah-marah Bung, marah-marah situasi kerjaan dibawa pulang biasanya ada tekanan ekonomi yang luar biasa, anaknya terus mengalirkan kebutuhan istrinya, rumah tangganya, sementara penghasilan nggak ada. Ya. Nah itu repot itu Bung, kacau. Biasanya kalau orang Jawa Timuran itu marahnya di rumah, kowe gak delok. Ada terusannya tuh Bung, tapi harus disensor. Mbok mikir. Iki koyo awak dhewe. Mbok mikir. Jolak jaluk tok. Sepi-sepi. Gak iso dodolan. Seperti itu. Dalan ditutup. Nah, begitu. Tapi kalau yang terjadi ini rumah sama seperti itu kan. Ramen. Polanya agak beda-beda. Beda-beda ya, Bang ya. Apa stadiumnya kalau kita bilang beda-beda. Kalau levelnya gitu ya beda-beda ya. Kalau orang yang sangat di dalam konsep agama sangat patriarki gitu. Laki-laki itu pemimpin, bertanggung jawab penuh, itu lebih berat lagi, Bung. Dia sangat berat lagi bahwa jatuh harga dirinya itu luar biasa itu, Bung. Cuma ya kita ini orang Indonesia, jadi orang Indonesia tuh karakter beragamanya itu memberi panduan untuk sabar. Iya itu keuntungan kita beragama di Indonesia itu. Ya. Itu tok sebetulnya. Jadi nggak banyak orang bunuh diri. Ya. Coba ini kalau solusi intelektualnya kan disuruh relaksasi, disuruh biaya semua tuh. Itu tadi termasuk disuruh mencari teman yang positif. Ini kan positif cantiknya, positif dan cantik. Jadi membuat relasi kan solusi intelektualnya bisa juga begitu, tapi di Indonesia ada juga yang meminta saya menerjemahkan kontemplasi itu macam-macam dong. Itu juga bagian dari kegiatan religi loh, kontemplasi ada perintah. Ya, tapi kita sedang bicara Indonesia. Indonesia ada keuntungan karena cara berpikir keberagamanya itu ada sabar, ada qanaah, ada macam-macam lah. Tapi enggak, Mas Denny kemarin juga itu menahan sabar. Dengan silo menghadap ke kiblat, sabar, tenang, mengucurkan air mata. Gak dengarkan. Mas Denny itu jadi orang kuat ya, kita lihat orang kita cash flow-nya lagi turun gitu kan, disuruh relaksasi dia masih mikir. Yang relaksasi itu jangan dong, bahaya ini, bisa perang ini. Gak. Otaknya masih nanti ya tunggu aja lah. Kalau cash flow-nya naik 3 kali lipat, kalau dia kelihatan seger-seger. Jadi kalau itu bukan burning season, bukan ya. Bukan burning out. Kalau hari ini kan harusnya kan kemarin kan kita bahas tuh Bung, banyak orang sedang melakukan itu karena itu. Nah ini kan boleh yang sekarang ini lagi burning out, tapi ya jangan lama-lama. Yang tadi tetap masih mikir, saya tak nyari yang lain aja. Bagus itu. Tapi tetap ya, silahkan memilih pilihan dengan cara spiritual, dengan cara kontemplasi, relaksasi, apalah. Kalau kita dengan cara berkicau penting. Dan yang paling penting kalau mengalami burnout syndrome itu tadi, kedai supi saja. Ya, dengerin kicau juga bisa berkicau. Mau sok dungu boleh. Mau sok pinter boleh. Tapi kalau sudah ada antitesa, jangan dongkol. Begitu. Oke, Bang. Biasa. Sapa dulu yang di sana.
Siapa itu, Bu? Lubi. Siapa? Lubi Rakil. Lubi Rakil ya. Iya, Lubi Rakil. Di Day After. Day After. Lub itu loh, dijaga itu. Maksudnya baristanya. Oh iya. Henry, Roji. Itu. Sambil ini itu banyak orang datang ke situ. Itu mungkin burning off. Jadi temani lah sedikit-sedikit. Dan dipandu. Itu di kawasan mana sih, Bu? Plaza Theater. Oh, jangan lupa yang ada di sana, ada Day After. Ya. Ada miliknya Lubi Rakil, dikelola oleh Lubi Rakil. Tempatnya orang-orang kaum rebelling. Kalau di sini santriling. Pas. Setelah ngopi di kedai Sufi, melihat santriling, kita ke sana melihat kaum rebelling. Pas. Terima kasih yang semalam ketemu Lubi, ngobrol-ngobrol. Konspirasi dunia. Clip paper clip. Aduh, ini udah currency. Kripto. Terima kasih Lubi semalam atas wawasannya, diskusinya. Menarik sekali di sana. Siapa lagi? Ini ada Didi Aprianto. Mas Didi. Bang Gabah. Jadi Bang Gabah. Ya memang Bang Gabah. Jadi dia bikin konsep Bang Gabah. Jadi untuk bikin petani-petani itu memiliki kemampuan pertahanan untuk tidak segera melepas gabahnya. Oh begitu. Berkolaborasi dengan Bang Gabah, Anda akan memiliki ketahanan mental yang baik untuk tidak melepas gabah ke tengkulak. Tadi saya sempat terlintas apa Bang Gabah ini sinonimnya dari tengkulak. Oh, tidak ya. Ini antitesa dari tengkolak itu ya. Menarik. Ya, replikasi dari gagasan Hatta, kira gitu. Begitu ya. Jadi memberikan kepada petani supaya bagaimana mengatur hasil pertanian padinya ini ya. Kalau dulu ada lumbung gitu, Bu, kayak begitu kira-kira. Betul, kira-kira kayak gitu. Cuma lumbungnya dikelola profesional. Jadi orang biar solutif saya kira. Ini sudah berjalan di mana saja ini? Oh, ini di Aprianto. Di Jombang. Oh, Jombang. Sehat-sehat selalu untuk Bung Didi Aprianto. Oke. Tentang Bang Gabahnya. Semoga saja tetap bermanfaat dengan kegiatannya. Terus ada ini Bung Amir Maliki, Pak Rektor Undar. Berarti kita kenal ya Pak Rektor Undar. Pak Rektor Undar, gimana Pak Rektor? Semoga sehat ya. Sehat Pak Rektor. Jangan lupa mahasiswanya dididik untuk kritis Pak Rektor. Orang yang sedang kita percaya. Iya, orang sedang kita percaya Pak Rektor. Mendidik mahasiswa menjadi lebih kritis dan tidak menjadi mental tempe. Tidak menjadi mental bebe. Pak Rektor sekaligus ada Rektor 3 Bung. Ada Rektor 3. Ada Rektor 3 Pak Agus siapa? Pak Agus Rehani. Ya ini Bung, revolusioner untuk gagasan koperasi. Menarik ini. Uang rakyat dikumpul. Menarik ini. Nah, dia bikin sendiri juga menjadi pendamping Pemprov. Menarik ini. Jadi kalau ada usaha kawan-kawan yang ingin modal terus diskusinya masuk gitu bahwa ini ada ruang publik yang sedang dikelola bareng-bareng, ya dia bantu. Jadi itu semacam ekonomi kerakyatan begitu. Iya. Saya rasa dari dulu ini. Dari zamannya almarhum Biarto mengenalkan ekonomi kerakyatan sampai sekarang masih ada ekonomi kerakyatan. Masih ada. Masih percikannya juga masih kuat loh, Bung. Walaupun ya karyanya masih harus terus diperkenalkan, ada gitu, masih lumayan susah. Tapi di luar Jawa banyak. Ada istilah-istilah kredit union itu kan antitesa koperasi, Bung. Banyak itu. Begitu. Ya, sehat-sehat semuanya. Dari Lubi Day After, Didi Aprianto, Bang Gabah, Pak Rektor Amir Maliki,
Pak Wakil Rektor atau Rektor 3 ya, Pak Agus Rehani semuanya. Salam sehat, salam untuk keluarga semuanya. Sama kawan kita lupa namanya ya. Siapa? Yang bikin VIP. Lupa namanya. Iya, siapa sih? Pokoknya kafenya ditambah beras lah, Bung. Kafenya ditambah beras VIP. Selamat segera buka. Gitu. Siapa tuh namanya itu? Lupa. Semuanya kok lupa. Gimana, Bung? Enggak tahu sudah berapa menit ini. Sudah berapa menit, Mam? Kurang 5 menit katanya. Bentar 5 menit. Kembali ke burnout syndrome itu tadi, Bung. Burnout syndrome itu dampaknya di rumah tangga itu lumayan sebenarnya lumayan berat. Itu bisa berdampak apa ya istilah orang gila di jalanan itu sebutannya apa? ODGJ itu seperti itu bisa. Ya ODGJ banyak. Hari ini jumlahnya meningkat. Itu korban dari burning syndrome. Tidak sangat spesifik, tapi kalau kita lihat misalnya pekerjaan produktivitas menurun, pekerjaan down, kemudian pasti banyak orang dan ketika data itu di-compare kan perlu riset lanjutan, Bung. Terus kita punya data baru tentang perceraian, Bung. Angka perceraian sangat besar, sangat ada peningkatan yang sangat signifikan. Jangan keras-keras nanti dengar imam. Imam menunggu pedotan. Imam belum seberani saya ya. Kira-kira begitu lah. Angka perceraian, angka kekerasan. Berarti kalau burnout syndrome itu mengalami burnout syndrome bisa menjadi ODGJ itu ya? Iya, bisa mengalami ODGJ. Kalau di kalangan santri itu kita masih lihat banyaknya orang-orang yang berziarah lama di makam-makam itu di wali-wali tempat itu kadang-kadang kita lihat apa yang terjadi ya karena burnout sindrom itu atau stres karena tekanan situasi pekerjaan. Yang lebih mengerikan dan memprihatinkan ini terjadi burnout season itu tadi ya karena pandemik ini, situasi pandemi. Dalam istilah ini atau penyakit ya disebutnya apa ya, sindrom ini sebenarnya sudah ada memang, tetapi tidak semasal ini. Harusnya para pemangku kebijakan itu mikir mestinya mikir bahwa ada termanya, ada faktanya, ada situasinya. Kanan kiri itu harusnya mikir bahwa bagaimana pandemi itu juga mengadaptasi tapi mengeliminir terjadinya burnout season. Saya senangnya burning season terus ya dari tadi. Lihat filmnya Che Guevara ya. Iya, itu jadi tadi Dedi bilang itu film perang-perangan. Iya, Bu. Itu jadi ya dipikir. Pesannya tetap dipikir, Bu. Tapi meskipun ada burnout massal yang terjadi seperti ini, tapi untungnya di kedai sufi kan tidak ada yang utang. Minum kopi utang lah. Tapi kalau kita dengar-dengar di pasar-pasar, warung-warung kopi itu enggak bayar loh, Bung, kadang-kadang ada yang enggak bayar, ada yang utang. Besok ya, gitu kan ada itu. Sudah terlanjur ditimbang macam-macam terus bilang besok kan besok ya itu. Tadi itu yang sudah diambil tengkulak terus diturunkan lagi itu. Itu si bawangnya si Ari itu tadi ya sudah dibeli diambil nggak jadi. Iya. Bang, saya rasa pesan dulu lah kepada bupati atau wali kota gitu. Bahwa ini ya dipikirkan gitu. Supaya ada solidaritas gitu. Pemangku kebijakan ya DPR, DPR RI, DPR daerah, provinsi, kabupaten. Kan kita sering bilang ini, sering mewakili
wah ini malu kita mewakili. Kita sering dengar. Sering dengar. Kono bayaran. Nah, Oh, bayaran. iya. Bayar tertib lah kene. Kene. Yo kene iki piye ngono. Wingi mabengi ngene lho piye, Bu? Iya. Aku gak apa-apa tutup. Ngene. Gak apa-apa aku tutup. Iki listrike ngono. Iki karyawane. Ngono ae repot iki. Juga tidak bisa ngatasi ternyata. Jare dhek aku ngacung dhisik dhewe. Ini piye ini? Juga tetap tidak bisa ngatasi pada itu juga. Aku punya karyawan loh. Jangan Terus mau saya apakan kalau saya tutup? Jangan sok kuasa. Karena kita itu nggak lihat bahasa Jawa nih ini. Diskusinya ini. Kita itu nggak lihat sesuatu yang sumbut. Nah, sumbut. Oh, sumbut. Iya, sumbut. Ngerti ya? Iya, sumbut, paham. Apa sumbut? Sumbut. Jadi kalau orang disuruh tutup pakainya PSBB kemudian pakainya apa PPKM itu kan sedang curiga. Kan kemarin kita bilang Covid itu bikin distrust gitu. Iya. Bikin distrust. Curiga kita kan gara-gara sumbut. Gue gawe istilah iku. Lelek aparatusnya gak paham. Ijik muring-muring ngongkon nutup muring-muring meneh. Kan wih, gak sumbut tapi muring-muring. Aduh. Yo dengan elegan. Mas, ayo Mas tolong dong saya dihormati. Kok saya dihormati? Lah ini kan gak nyambung. Misalnya gak sumbut itu kalau kenapa kita kemarin DPR bicara undang-undang kekarantinaan. Iya. Loh kenapa kok jadi PPKM, kenapa kok jadi PSBB? Ya takut dong Bu. Biasanya kalau urusan proyek-proyek kan dibagi-bagi. Kalau PPKM itu kan harus mengeluarkan anggaran. Bagaimana cara ngajak membaginya? Enggak, kalau saya gak sumbut itu Bu. Kita kasihannya gak sumbut tadi kan. Kalau kekarantinaan kan membayar seluruh kepentingan rakyat Bung untuk bisa hidup normal. Seluruhnya diganti. Kekarantinaan ini kan nggak diganti Mas Bro. Ini pemerintah cuma beramal. Sumbangannya segini saja yang penting niatnya. Gak sumbut. Berarti pemerintah itu filantropi. Oh iya. Ya kalau pakai undang-undang kekarantinaan kalian yang melanggar nggak memenuhi kan orang harusnya kan dikarantina terus dipenuhi kehidupannya kan. Itu kan hanya terjadi di Jombang kayaknya. Oh, di yang lainnya nggak tahu, kita dengar di Jombang saja. Iya. Kayak filantropi. Guyonannya kita harus keterusan nih guys. Nanti kok tak pinter awak. Macak dulu ya Pak Deni, kita kok keterusan nih. Duh, malah maskeran sekarang. Iya. Paling ketawa di balik itu. Oke, Bang. Ya, saya rasa cukup keterusan gue susu ya. Malam ini kita bahas tentang burnout syndrome itu tadi. Cekak cingkrang ya. Cekak cingkrang ya. Kita wis entek idene. Begitulah. Iya. Penutupannya apa? Penutupannya ya. Kata-katanya kadang-kadang harus semangat terus bingung ada. Bingung ya. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aja yang malah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.